misalnya kayak saya mau tombak, Ah. terus saya mau Pak Jokowi. Oh, Nah, mana yang lebih effort orang lihat bagusnya? Pak Jokowi tentunya. Halo Sobat Hijrah Official dimanapun kalian berada. Balik lagi sama aku Fatma di YouTube channel Hijrah Official. Nah, seperti biasa kali ini kita akan menghadirkan podcast yang mengedukasi tentunya. Teman-teman, kali ini tema kita agak berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita membahas tentang dunia pendidikan, nah pada hari ini aku udah ngundang nih narasumber terpilih yang bergerak di bidang multimedia, meliputi fotografi, videografi. Kali ini kita akan korek-korek nih tips and triknya menjadi seorang videografi dan fotografi. Oke, Mas Fadil ya? Iya. Oke. Mas Fadil, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Mas Fadil, boleh dong perkenalan dulu ke teman-teman kita. Mas Fadil ini dari mana, terus asalnya di mana, menetapnya di mana, boleh silahkan. Nama aku Fadil. Ah. Aku asli sini Pekanbaru. Oh, asli Pekanbaru iya. Oke. Dulu sebelumnya ngambil ini, kuliah fotografi. Oke, baik. Jadi Mas Fadil ini adalah asli Pekanbaru ya teman-teman, dan memang kuliah di jurusan fotografi. Iya, fotografi ya. Kalau boleh tahu di mana tuh Bang? Boleh cerita dikit background pendidikannya? Di fotografi itu. Iya. Jadi kalau di sini kan nggak ada di Pekanbaru. Jadi kayak dulu ngambil fotografi nyarinya polos banget kan dulu tamat SMA. Nulis di Google kuliah fotografi yang keluar di Jogja, isi Jogja. Jogja ya. Berarti nama perguruannya Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Institut Seni Indonesia Yogyakarta ya. Jurusan memang video fotografi. Oke, fotografi. Nah, dari pendidikan Mas Fadil nih, sudah berapa lama sih menggeluti dunia itu? Kalau di dunia fotografi dari sebelum kuliah malah dari SMA Oh, sebelum kuliah ya? udah jadi freelance. Oh, freelance. Oke, hebat sekali ya teman-teman untuk Mas Fadil sudah menggeluti dunia fotografi sebelum kuliah. Nah, berarti itu termasuk hobi ya Mas ya? Iya, dari awalnya itu dari SMP niatin pengen jadi fotografer gitu, jadi kayak nabung beli kamera gitu. Nah, wah menarik nih untuk tahu proses sampai saat ini. Kita nggak sabar lagi nih mau tanya-tanya. Nah, boleh dong share perjalanannya Bang, dari mulai belajarnya atau mulai menyukai dunia multimedianya. Itu gimana Mungkin sih? dari awalnya kan itu SMP ngelihat temennya kakak ada fotografer, terus dia ngedit yang kayak di luar nalar gitu kayak. Hah? Di luar nalar. Oh, kalau bahasa sekarang tuh di luar nurul ya. Iya. Jadi kayak di komen-komen gitu, ada yang di angkasa, ada yang apa gitu kan, keren gitu kan. Oh, Kita kan gitu. sebagai bocil kayak wah keren juga ya gitu kan. Itulah niat awal belajar fotografi, terus nabung beli kamera. Pas SMA ditawarin ikut freelance sama dia wedding gitu. Oh. Berarti untuk beli kamera duit sendiri. Iya, nabung SMP. Oh, luar biasa teman-teman. Dari SMP sudah mengumpulkan uang untuk membeli kamera sendiri dengan hobi yang memang sudah tertanam dalam diri, insya Allah. Nah, oke, kita udah tahu nih pendidikannya dari mana. Terus kalau tentang fotografi ya, itu share dong Bang ilmunya. Mas, ilmunya yang membuat video atau foto yang menarik itu gimana sih? Kalau foto sama video sebenarnya beda. Oh iya, boleh foto dulu. Tapi sebenarnya dasar video secara komposisi, secara teknis tuh dasarnya dari fotografi. Makanya kayak kalau di film ada DOP, Direct of Photography. Iya. Ada.
Jadi dasar ilmunya dari fotografi dikembangin ke video. Kan bedanya fotografi sama videografi, itu kan awal mulanya videografi ada kan, film itu ada, ya foto yang di time lapse kan, yang di motion kan. Oh ya, motion ya. Tutup. Oke. Berarti dia dasarnya dari fotografi ya? Iya. Oke. Kalau teknisnya mungkin cahaya, komposisi, udah sih. Itu dasar banget. Dasar banget ya. Iya. Nah, kalau Mas Fadil sendiri udah belajar sejauh apa nih? Maksudnya udah sampai di titik apa nih? Kalau yang tadi kan Mas Fadil sebutkan dasarnya nih. Kalau saat ini udah di titik mana? Kalau sekarang ya di titik apa ya? Sebenarnya kan ranahnya berbeda nih Mbak. Soalnya kan saya di fotografi, di kampus seni gitu. Oh, kampus seni. Jadi kayak di Indonesia juga kalau untuk seni fotografi itu masih awam gitu loh. Karena kalau Mbak sendiri pernah nggak datang ke pameran fotografi? Belum pernah. Belum pernah kan, yang kayak gitu masih nggak terlalu inilah, masih awam. Jadi kayak kalau untuk di seninya kurang, lebih ke fotografi di industri atau komersil. Jadi selama ini sibuk apa nih, Mas? Ya, sibuk ngerjain proyek-proyek komersil lah, Mbak. Contohnya seperti apa tuh, Mas? Apa aja sih Mbak semuanya, misalnya di bidang event, terus wedding, produk, produk ya, macam-macam masuk ya, produk untuk jualan seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau untuk dari fotografi nih, apa sih yang menentukan kualitas fotografi itu bagus? Kalau fotografi, dari ilmunya banget nih Mbak, dari ini. Boleh, dari prakteknya juga boleh Mas, boleh dari ilmu juga boleh. Kalau secara keseluruhan sebenarnya ada 3 yang bikin foto itu bagus. Oke. Yang pertama itu teknisnya. Teknis. Gimana kita ngebuild foto itu, pakai teknik apa, komposisi apa, cahaya kayak gimana. Gitu kan. Iya. Yang kedua dari siapa yang kita ambil. Objeknya. Misalnya kayak saya mau Mbak, terus saya mau Pak Jokowi. Nah, mana yang lebih effort orang lihat bagusnya? Pak Jokowi tentunya. Ya kan? Nah, siapa yang kita ambil atau momen apa yang kita ambil? Oke. Kayak contohnya di jurnalis ngambil Pak Soeharto lagi nangis, itu kan langka banget tuh, nggak dipublish. Berarti itu tergantung objeknya juga ya? Iya. Nah yang ketiga, ini bisa ngebatalin dari 2 sebelumnya. Apa tuh? Ketika dia bisa menaruh rasa di fotonya. Pernah nggak Mbak lihat foto terus kayak miris atau terenyuh atau terdiam, pernah gitu? Kita dapat merasakan foto itu. Iya. Mau teknisnya jelek, mau nggak, itu bukan siapa-siapa, tapi kalau kita itu nyampe rasanya. Iya. Salah satu foto bagus. Oke. Gitu. Nah, selama ini, selama Mas Fadil jadi fotografer, apakah Mas Fadil sendiri yang mengatur ekspresi objeknya, orangnya maksudnya, gayanya, itu Mas Fadil berperan nggak? Kalau di komersil iya. Iya, komersil ya. Kalau misalnya di street nggak mungkin ngedirect gitu kan. Iya sih. Harus natural. Nah, tadi kan dari sisi fotografi. Kalau videografinya gimana, Mas? Yang menentukan dia kualitas sebuah videonya apa? Mungkin bisa apa dulu nih, maksudnya di bidang mana dulu videografinya, bisa ke film kah, iklan kah? Ranahnya pun beda-beda. Contoh sederhananya event pernikahan misalnya. Itu gimana tuh? Yang menentukan dia? Kalau di videografi kan itu ada produksi, ada post produksi. Setelah produksi itu proses editing. Iya. Jadi kalau pas kita ngambil, pengambilannya bagus, tekniknya bagus, terus cahayanya juga bagus, kita ngatur kameranya bagus. Kalau editingnya jelek juga nggak bakal jadi video yang bagus. Tapi kalau misalnya editing sama pas produksinya kita ngambil gambarnya bagus, ya bisa jadi video bagus. Iya, berarti semuanya itu tergantung dari pengambilannya terus editingnya ya Mas ya. Kalau
kualitas atau spek kamera menentukan nggak Itu tergantung konsep sih. konsep? Iya. Jadi kalau misalnya di seni emang ilmu yang saya bawa-bawa juga lah dikit ya dari ini. Ilmu yang dipakai dari kampus. Kayak kita ngebuat sesuatu tuh harus kita konsepin. Misalnya kayak buram atau kayak nggak terlalu fokus. Itu kita udah mikirin kita mau bikin kayak gitu sebelumnya. Jangan itu terjadi nggak sengaja gitu loh. Oh, gitu. Jadi kayak misalnya konsepnya emang video old school vintage gitu kan, pakai kamera lama juga kamera biasa, bahkan kamera HP pun mungkin bisa sebenarnya. Iya. Yang penting dikonsepin sebelumnya gitu. Berarti dia tergantung konsepnya ya, Mas ya. Nah, berbicara tentang alat nih, ada kamera, ada lighting. Aku minta tips dong, Mas, untuk tips mengatur lighting yang pas. Baik dari fotografi maupun videografi. Kalau lighting itu, kalau di videografi saya nggak terlalu tahu ya, tapi kayak yang saya tahu paling 3-point lighting di videografi. Apa tuh? Tuh kayak apa ya? Lebih ngatur side ininya. Okay. Pokoknya saya nggak terlalu merinci videografi. Oh iya, kalau fotografi kalau gimana, Mas? fotografi sebenarnya kan inti fotografi itu kan artinya melukis dengan cahaya pada mediumnya. Yeah. Jadi kayak kalau nggak ada cahaya kita nggak bisa melakukan proses fotografi. Jadi kita ngatur cahaya itu tekniknya ada set light itu cahaya samping, terus backlight cahaya belakang, cahaya depan itu biasa cahaya depan. Jadi kayak kalau cahaya depan dikembangin tuh ada butterfly, misalnya shadow di sini. Nah, kayak gitu. Itu pencahayaan, itu ngaruh kepada objek, misalnya cewek-cewek nih yang mau lebih kurus gitu kan. Jadi itu mainin di lightingnya. Gitu ya. Dan shadownya ini. Itu dia tipsnya teman-teman untuk yang mau foto dengan menentukan kurus atau berisinya objek itu tergantung dari lighting juga ya, Mas ya. Kalau angle perlu nggak dalam sebuah foto? Perlu angle. Oke. Angle pengambilan kan si objek kan atau manusianya itu punya angle terbaiknya. Atau bisa juga dia misalnya udah emang model profesional, wajahnya simetris, itu mungkin dari segala angle bisa ya. Iya sih. Oke, kita sebagai fotografer emang harus nemuin angle si model kita gitu. Tapi biasanya seorang model udah tahu angle-nya ya, Mas ya? Iya. Pengambilannya juga, maksudnya itu kan angle modelnya. Angle kita ngambil juga itu ada tekniknya juga. Oh, berarti angle seorang fotografer mengambil tuh penting juga ya? Iya. Oh gitu, baik. Nah, berbicara tentang job di bidang multimedia, cerita dong Mas untuk job yang paling berkesan nih bagi Mas Fadil sendiri. Job video sih Mbak, jadi videographer di event ini MPL, tahu MPL nggak? MPL, aduh apa tuh? Mobile Legends, Pro Player League. Oh, itu boleh dijelasin nggak? Soalnya kurang ngerti nih sebagai perempuan. Jadi kan ada, Mbak tahu game Mobile Legends kan? Tahu Mobile Jadi Legends. kan game Mobile Legends-nya ada pro playernya. Itu tuh turnamen yang dibikin sama gamenya itu Muntun. Oh, langsung dari gamenya? Dari Muntunnya. Itu waktu itu di Jakarta sih. Di Jakarta ya? Oh, Mas yang pernah jadi videographer itu? Event. Event ya? Oke. Itu paling berkesan, kenapa paling berkesan Mas? Kayaknya itu ini sih lumayan project yang lumayan gede, melibatkan banyak orang. Post produksinya juga 1 bulanan, editingnya 1 bulanan, syutingnya 3 hari full. Oh gitu. Iya. Editingnya 1 bulan, syutingnya 3 hari. Iya. Oh, Dan boleh dong nanti kita cantumin linknya ya. Iya. Linknya di deskripsi video kita. Ya. Oke teman-teman, untuk yang penasaran nih, kita lihat dulu yuk hasil dari project Mas Fadil.
Ladies and gentlemen, after 8 weeks of the regular season, 2 playoff days, we have finally made it. The final day, the grand finals of MPL Season 7, EVOS Legends takes on Big e-tron Alpha today. Oke, yang terakhir nih Mas, kasih tips and trick untuk kami nih yang baru terjun ke dunia multimedia, khususnya di videografi lah. Lebih ke ini nggak sih, konten nggak? Iya, benar. Boleh konten juga. Kalau untuk sebenarnya kan video kan beda tuh, ada video emang komersil, kayak produk, Oh iya. apa, dan video konten. Video kontennya lebih ke nggak terlalu penting ininya apa, Teknisnya. teknis bagus boleh gitu, bagus, tapi kayak nggak terlalu mengutamakan itunya. Kalau konten nih lebih mengutamakan idenya. Idenya ya. Misalnya kita mau masuk ke ranah apa nih, komedi, atau mau masuk ke ranah edukasi atau politik yang kayak gitu, itu kita tentuin dulu tuh kontennya tentang apa. Itu kan kita tentuin kontennya, sudah dapat tuh kita riset dulu needs-nya, maksudnya di ranah itu apa aja, siapa aja yang udah bikin, kayak gimana modelnya, kayak gitu kan. Dari situ kita dapat referensi, karena kan fotografi videografi ini juga ATM mbak, ATM. amati, tiru, modifikasi Oh gitu kan. iya ATM ya. Karena kalau dibilang ide yang belum ada orang pernah bikin ya nggak ada gitu. Nggak ada ya. Karena kita udah terjadi berapa lama kan. Iya. Itu sih kalau berkonten. Terus jangan sampai di situ. Misalnya udah konsep ada, terus kita harus jadwalin terus konsisten. Pasti. Terus kalau bisa saran aja kita bikin bank konten. Jadi kita nabung konten. Pokoknya kita misalnya 10 nih. Bisa kita upload 2 hari sekali gitu kan. Ditabung, nanti kayak seminggu ke depan udah ada, tapi kita nanti bikin lagi gitu. Jadi lebih aman untuk terus konsisten. Oke. Itu dia teman-teman, tips and trick buat kita yang pemula mau terjun ke dunia videografi, khususnya di konten. Nah, yang penting itu tema ya, Mas. Iya, Ide. Nah, idenya. Oke, Mas Fadil, mungkin sebenarnya banyak yang ingin kami tanyakan, cuman cukup sampai di sini podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber kami. Mohon maaf atas segala yang kurang dari kami. Baik teman-teman, saya Fatma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.